Untuk yang single dulu, karena Ci ada bilang kan sebisa mungkin kita pilih dulu, baru ke jenjang selanjutnya. Kalau kayak gitu, apakah ada karma yang turut andil? Misalnya kita lihat satu orang, terus udah sama nih sama Sila, sama Jaga, udah oke, tapi kita nggak ada hubungan karma sama sekali sebelumnya. Apakah kalau kayak gitu ada kemungkinan untuk bisa bareng? Nggak mungkin sih, kita nggak pernah ada hubungan karma di kehidupan lampau. Gitu. Pasti ada, walaupun kehidupan dulunya sebagai sahabat. Tapi kalau memang di kehidupan dulunya kita belum pernah nih suami istri sama dia, lebih tepatnya sebagai keluarga, orang tua dan anak, kakak beradik, sebagai sahabat, itu tetap bisa di kehidupan sekarang jadi sebagai pasangan hidup. Tetapi Hmm. apa perjuangannya dalam memahami karakter satu sama lain itu yang tidak mudah. Mau saling menurunkan ego Yang masing-masing. hang ya. Oke, yang dimaksud perjuangannya apakah itu berarti kalau misalnya dulunya sempat jadi couple, itu akan lebih mudah perjuangannya di saat ini dibandingin kalau dulunya mungkin hanya sebagai teman, terus sekarang jadi couple akan lebih sulit perjuangannya. Iya. Oke. Kalau misalnya begitu berarti yang namanya jodoh itu di kehidupan ini nggak cuma satu, tapi bisa aja ada banyak. Iya. Oke. Karena Gimana kita, kalau? ya karena Oke, kita silakan. hidup saling terkait satu sama lain. Kita kenal si A, si B, si C, si D, itu karena ada ikatan karma di kehidupan yang lampau. Oke. Gimana kalau dengan orang yang misalnya udah married nih, terus ketika udah married, terus yang satu somehow ketemu suami atau istrinya di kehidupan lampau yang ternyata sangat attached banget. Mungkin sampai kakek nenek, udah pegangan tangan, terus udah 80 tahun, terus yang si nenek meninggal, si kakek terus gak lama 2 jam kemudian meninggal. Jadi itu kan sangat attached. Kemudian mereka lahir lagi, emang ketemu lagi, tapi ketemunya telat. Ternyata si istri udah married duluan. Kalau kayak gitu, bukannya encourage affair, tapi bukankah itu jadi lebih sulit ya, lebih kadang-kadang mengakibatkan affair? Ya, sebaiknya sebagai pihak yang sudah punya pasangan menyadari, oh ini dulu memang kita sepertinya pernah ada ikatan nih, sehingga attach banget. Tapi kita nggak bisa melakukan hubungan lebih dari sebagai teman. Tapi kalau memang uh, sebagai teman ini jadi membuat perasaannya terus makin menjadi lebih baik cut dulu. Cut bukan berarti menjadi musuh. Udah nggak ada kontak apapun, nggak ada hubungan apapun, fokus dengan pasangan yang satu. Jadi yang itu biarkan dulu, biarinin aja dia mau ngapain, mau jadi apa, terserah dia, karena kan dia punya jalan hidupnya masing-masing lah, punya jalan hidup sendiri. Jadi yang penting kita fokus dulu dengan pasangan kita. Oke. Oke, ini ada pertanyaan nih, Ci. Apakah sulam alis mengubah jodoh pertemuan kita? Nggak terlalu efek sih. Nggak terlalu efek, tapi ada sedikit efek berarti? Itu lebih karena gimana ya? Lebih karena mukanya jadi lebih terlihat lebih oke, lebih enak dilihat gitu doang. Tapi nggak berarti membuat yang jodohnya kita harusnya si A jadinya si B. Enggak kayak gitu. Kan itu pilihan. Oke, gimana dengan kalau orang Chinese zaman dulu kan suka bilang gini, kalau kamu lagi masih single, jangan kenalin teman A sama teman B, karena itu bikin kamu jadi lebih berat jodoh gitu. Enggak. Itu sebenarnya enggak lah. Enggak apa-apa. Oke. Oke, untuk jadi saya kasih announcement dulu ya. Untuk teman-teman, sesi Q&A udah dibuka, jadi kalian bisa tulis pertanyaan di chat box di YouTube ataupun di Zoom. Nanti panitia akan memasukkan itu ke slide. Dan juga untuk teman-teman di Zoom nih, kalau misalnya mau bertanya langsung, boleh langsung raise hand. Nanti panitia akan kasih rights-nya untuk muncul di layar. Tapi ketika muncul di layar, mohon perkenalkan diri, nama, asal, dan dimohon mengajukan pertanyaannya yang singkat dan jelas, langsung satu pertanyaan aja. Oke ya? Oke.
Sementara udah ada pertanyaan belum dari teman-teman di Zoom atau di YouTube? Mungkin Fendi boleh share slides-nya. Kalau enggak, saya lanjut ke pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan juga dari teman, kalau misalnya musuh, misalnya kehidupan ini saling benci, kan biasanya kalau benci somehow bisa ketemu lagi gitu. Itu bisa dicegah nggak? Nah, ini mengenai musuh masa lampau maupun orang yang ada hubungan hutang piutang karma dengan kita di kehidupan lama. Ketika bertemu, itu pun sulit untuk terhindari. Gitu. Dan bahkan bisa juga loh, hutang piutang karma ini atau musuh menjadi pasangan suami istri. Jadi ketika jadi, bukannya saling mengasihi, saling mengerti, tapi maunya saling menyakiti, maunya saling meninggikan ego masing-masing, bukannya menurunkan gitu. Jadi sebaiknya coba introspeksi diri dulu. Siapa tahu yang tadinya musuh, yang dulu tadinya hutang piutang karma, ketika sama-sama saling menyadari kekurangan masing-masing, saling introspeksi diri, itu berubah. Karena enggak selalu yang buruk sampai sekarang, buruk terus sampai ke depan. Saat ini kesempatan kita untuk bisa memperbaiki menjadi hubungan yang lebih baik. Tapi kan kita nggak bisa mengubah orang lain ya. Misalnya kita introspeksi diri, kita lihat, oke, kita nggak mau benci lagi. Jadi kitanya misalnya udah nggak benci, tapi orang lain tuh masih benci. Jadi kita masih bisa terhindarkan atau biasanya tetap ketemu lagi? Masih bisa terhindarkan. Jadi bisa kan di kehidupan berikutnya ada ketemu, tetapi tidak ada pergesekan seperti di kehidupan yang sebelumnya. I see. Oke. Untuk panitia Fendi, mungkin katanya udah banyak pertanyaan ini. Boleh di-share slides-nya? Nah, oke. Ini pertanyaan dari Cindy Wijaya dari YouTube. Pertanyaannya adalah, meskipun misalnya A berjodoh sebagai sepasang suami istri dengan B di kehidupan lalu dan hidupnya harmonis. Kalau dipertemukan di kehidupan ini lagi, mungkin belum tentu bisa berjodoh karena perbedaan status sosial dan lain-lain. Oke, satu kaya, satu miskin gitu mungkin ya. Terus adakah cara bijak atau secara Buddhis yang dapat dilakukan untuk dapat membuat hal tersebut memungkinkan berjodoh lagi di kehidupan ini? Nah, kalau untuk yang seperti ini tergantung dari mereka berduanya. Sama-sama mau berjuang, sama-sama mau berusaha, atau hanya salah satu yang berusaha. Kalau dua-duanya sama-sama mau berjuang untuk bisa menjadi sepasang suami istri lagi, berjuangnya itu dalam arti mengusahakan dari si cowoknya bisa menunjukkan kalau dia orang yang rajin bekerja walaupun status sosialnya berbeda. Si ceweknya juga menunjukkan ke pihak keluarganya atau ke pihak yang memang nggak terlalu setuju cuma gara-gara status sosial. Kan bisa kasih tahu, ini orangnya rajin bekerja, ini orangnya baik karakternya. Jadi itu pun harus ditunjukkan dengan bukti kalau ini memang benar-benar rajin bekerja, ini memang orangnya benar-benar baik. Dan si cowoknya juga menunjukkan, oh saya memang ini lagi rajin kerja, terus memang kalau dia mau nunjukkan dia baik, ya coba aja dengan memberikan sikap-sikap yang baik, jadi menunjukkan ke pihak keluarganya si cewek, dia mempunyai karakter yang baik, mempunyai ucapan yang baik, perilaku sopan santun yang baik, ditunjukkan semua. Jadi namanya berusaha memperjuangkan hal-hal yang positif untuk satu tujuan. Gitu. Berarti walaupun berjodoh tetap harus berjuang juga ya, Ci? Iya, karena kan memang kehidupan dulu dengan yang sekarang beda. Keluarganya beda, terus status sosial jelas berbeda, terus
keluarga, saudara, sepupu, semua berbeda. Lingkungannya pun berbeda, pendidikannya pun berbeda, cara berpikirnya pun berbeda. Jadi itu butuh, tetap semua itu butuh penyesuaian. Oke, makin seru nih. Ada pertanyaan selanjutnya? Fendi, boleh di-share pertanyaan selanjutnya? Ini dari Usman, dari Zoom Chat. Nama budaya, kalau ikatan karma masih kuat dan sering didatangin sama orang tua yang telah meninggal, apakah ada dampak negatif sama orang yang didatengin? Jika ada, apa solusi supaya orang yang masih hidup tidak diajak pergi juga? Terima kasih. Kalau suka didatangi oleh orang tua yang telah meninggal, sebenarnya nggak ada dampak negatif ya. Karena kalau di mimpi misalkan diajak, tapi karmanya tidak sesuai dengan yang belum waktunya lah, bisa dibilang belum waktunya, tapi diajak itu tetap tidak akan pernah bisa. Nah, cara mengkondisikannya gimana biar nggak diajak lah, bahasa umumnya. Itu dengan kita mengkondisikan banyak perbuatan baik. Bisa melakukan sanggadana untuk almarhum orang tua kalau memang beliau terlahir di alam yang menderita. Bisa melakukan perbuatan baik fangsen atau dana makan bante atau apapun perbuatan baik atas nama orang tua. Gitu. Jadi biar si almarhum berbahagia dan terkondisi yang bagus-bagus. Oke. Tapi kadang kalau kita pergi funeral, kok dulu misalnya saya pergi funeral kakek nenek kan, ada saat-saatnya dibilang, oke, jangan lihat peti, semuanya berlutut karena nanti kalau nggak diajak gitu, nanti kesepian terus diajak kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa nggak, Ci? Atau kalau misalnya kita emang belum waktunya, ya sama sekali nggak ada efeknya ke kita. Iya, kalau belum waktunya nggak ada efeknya apa-apa sama kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Dari Calvian dari YouTube. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui seseorang berjodoh dengan kita atau tidak? Nah, yang tadi itu dengan kita coba pengenalan, terus kita lihat dari 4 syarat tadi, itu sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Jadi memiliki keyakinan yang sama, memiliki kemoralan yang sebanding, memiliki kemurahan hati yang sebanding, dan memiliki kebijaksanaan yang sebanding. Kalau memang caga, panya, dan silanya berbeda, dan dia mau belajar dengan kita untuk menjadi lebih baik, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Bukan berarti ketika beda, wah nggak bisa nih, nggak bisa. Bukan gitu. Jadi coba dulu, dia mau nggak untuk jadi lebih baik, dia mau nggak sejalan dengan kita. Terus coba ketika ngobrol, itu nyambung apa enggak. Ketika kita bersama dia, kita nyaman atau tidak. Kalau dari nyaman aja, aduh, gue udah gak nyaman nih sama dia. Udah, jangan dipaksakan. Walaupun keempat syarat itu sama. Karena tetap aja nanti ada sesuatu yang jadinya sebuah perdebatan, sebuah masalah. Biasanya sih, kalau kenyamanannya udah terasa kurang enak, pasti ada 4 syarat ini ada perbedaan di salah satunya yang benar-benar cukup jauh. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk terus bisa berjalan bersama. Since Ci bilang tentang maksa, gimana kalau ada orang, apalagi di Indo ya, sering dengar untuk mendapatkan jodoh pakai pelet atau ke dukun. Terus ternyata beneran dapet, misalnya beneran bersama terus sampai bertahun-tahun punya anak. Itu apakah kan ada karma yang menunjang? Terus konsekuensinya apa? Karma memang ada yang menunjang juga, tapi konsekuensinya
Itu kan jodoh yang dipaksakan. Hmm. Nanti suatu saat orang yang dipelet ini pasti sadar, cepat atau lambat pasti akan sadar. Ketika sadar, dia bisa marah banget, bisa benci banget. Nah, ini akan menimbulkan karma baru. Karma baru bukan yang baik, tetapi yang sangat buruk. Dan itu akan terus jadinya berlanjut berusaha saling menyakiti di kehidupan berikutnya. Dan Untuk si orang yang kena peletnya ini, ketika dia kena pelet, itu dia ada kondisi harus jalanin karma dengan cara ya seperti ini, dengan orang yang tidak dia cintai, dengan yang tidak dia sukai. Biasanya karma seperti apa yang bisa menyebabkan seperti ini? Misalnya kena pelet gitu, harus hidup dengan orang yang kita sebenarnya nggak mau. Itu harus dimulai balik lagi ke diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita baik sama orang, haruslah kita menunjukkan ketulusan yang kita benar-benar baik. Bukannya bersandiwara pura-pura baik apa gitu. Terus juga niatnya kita. Ketika kita menjalin suatu hubungan dengan seseorang, kita harus memiliki niat yang baik. Bisa hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan siapapun. Kita harus benar-benar menunjukkan niat yang baik. Jadi jangan sampai kita ada ada niat buruk di baliknya ini. Jadi itu yang Pedang di balik bakwan ya berbahaya istilahnya. ya. Jadi itu yang membuat berbahaya ke depannya untuk kita. Oke. Jadi kalau mau lakuin apapun yang baik harus benar-benar tulus dari hati ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Ci dari YouTube dari Herman Susanto. Mengenai jodoh, saya pernah dengar ada istilah jodoh raja, jodoh bayangan. Maksudnya gimana ya yang berhubungan dengan karma? Yang dibilang jodoh raja itu ya seperti jodoh yang paling kuat sama kita. Jadi udah tiap kehidupan bisa dibilang hampir tiap kehidupan nih sering bersama sebagai suami istri. Jadi ketika kehidupan sekarang jadi suami istri lagi, kuat lagi, dan hidup bahagia, nggak ada pertikaian, nggak ada ya hal-hal yang sering terjadi di dalam hubungan rumah tangga tidak terjadi sama pasangan tersebut. Jadi sampai tua pun masih bisa bergandengan tangan, masih bisa mesra-mesraan. Itu yang dibilang jodoh raja. Terus misalkan salah satu pasangannya meninggal dunia, maka si pasangannya masih hidup nih tetap setia sendiri sampai menyusul pindah ke alam lain. Itu kalau yang jodoh bayangan ya banyak yang terjadi seperti sekarang ini yang bisa dibilang ikatan jodohnya tidak terlalu kuat dari yang lampau, ditambah kehidupan sekarang saling balik lagi meninggikan ego masing-masing, tidak memberikan kasih sayang, saling menuntut. Dia dong yang harus memberikan saya kasih sayang, dia dong yang harus perhatian. Sedangkan dari si orang yang selalu menuntut ke pasangannya ini, dia tidak memberikan apapun ke pasangannya. Itu kan jadi egois yang ujung-ujungnya berantakan juga. Kalau tidak diperbaiki dari sekarang. Oke. Oke, selanjutnya saya lihat Tini ada yang raise hand. Oke, untuk Tini nanti setelah ini bisa nyalain video dan kasih pertanyaan. Dimohon pertanyaannya yang singkat. Siap-siap dulu. Sebelum itu saya mau pertanyaan selanjutnya ya. Setelah ini Tini. Dari Andri Haryanto dari YouTube. Ci, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan supaya kita cepat bertemu dengan jodoh kita? Biar enteng jodoh nih, Ci. Nah, itu yang tadi dibilang. Jodoh adalah pilihan. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita suka, coba pendekatan dulu. Ketika pendekatan, coba cocokin. Keyakinannya sama enggak nih? Nah, walaupun agamanya sama, tapi dia
paham gak sih mengenai yang simpelnya hukum karma lah gitu. Terus setelah itu ke dhamma-dhamma yang lain, ke praktek dhamma, ke meditasi segala macam. Terus setelah itu didalamin lagi. Oke, keyakinannya kita udah bisa sama. Terus dari kemoralannya kita gimana nih? Sebanding nggak sama-sama suka menjalankan sila nggak? Kalau satunya menjalankan sila, ternyata satunya klepto, nah itu susah untuk sejalan. Gitu. Jadi harus benar-benar yang sejalan. Terus ada juga setelah itu lihat lagi kemurahan hatinya gimana nih? Kemurahan hatinya masih oke lah, masih bisa sebanding. Nah, jadi kalau masih ada semuanya udah oke, ada satu yang kurang, coba ditanya baik-baik untuk memperbaiki itu sifatnya yang kurang baik, terus berusaha menurunkan ego. Kalau memang setelah itu dianya mau dan terus berusaha berdua berjuang untuk sampai ke pelaminan dan udah tahu sifat masing-masing, bibit bebet bobotnya, semuanya udah kita ketahui, ya udah itu akan enak menjalaninya setelah berumah tangga. Jadi bukan berarti jodoh setelah dikenalin langsung merasa, oh ini dikenalin ini nih, saya harus jalanin karena saya udah mepet, umur saya udah sekian, jadi harus cepet-cepet. Nggak bisa begitu, ntar ujung-ujungnya kalau sampai ada masalah, ada pertengkaran, yang disalahin siapa? Yang kenalin. Iya, jadi Tapi harus balik lagi ke orang yang menjalaninya. Tapi yang Ci sharing itu sama Sila sama Caga itu kan untuk yang misalnya udah ada gebetan gitu. Gimana kalau yang bener-bener belum ada siapa-siapa gitu. Terus coba pilih dulu. Jadi lihat sekeliling, pilih dulu gitu ya, Ci. Iya, ada yang coba kita suka nggak, coba pendekatan dulu. Kalau dia meresponnya baik, ya terus coba berteman. Hubungannya lama-lama semakin baik, ya coba aja jalanin gitu. Bukan berarti kita hanya duduk menunggu, tunggulah jodoh datang. Nggak mungkin banget kayak gitu. Ada yang pernah dengar nih, function belut katanya bisa memudahkan ketemu jodoh. Terus kenapa harus belut? Kok ampuh banget? Ada yang bilang kalau function belut bisa ketemu jodoh, bisa untuk orang sakit, bisa jadi lebih sehat gitu. Apakah itu betul? Itu hanya kondisi. Jadi kita berbuat baik, terus kita beradikana untuk mengkondisikan, ada karo baik yang mengkondisikan gitu. Oke. Tini udah siap untuk bertanya? Iya. Oke, halo Tini. Oke, silakan langsung aja. Masih mute ya? Belum kedengeran. Masih mute? Coba di-unmute lagi. Oke, silakan. Halo Cimeta. Halo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin terima kasih sama Cimeta. Soalnya beberapa teman saya sudah terbantu setelah konsultasi sama Cimeta gitu. Jadi kayaknya serasa beban hatinya udah terbuka gitu ya. Jadi saya juga senang jadi teman gitu. Ya. Saya ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan mungkin simple. Oke. Nah, sekarang ini kita tahu karma itu kan kayak karmi kan berjalan terus ya. Nah, bagaimana misalnya kayak bagaimana kita men-stop karma biar dia jangan berterusan. Misalnya di kehidupan yang lalu A menyakiti B. Nah, di kehidupan yang sekarang B menyakiti A, kan karmanya balas gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan A biar di kehidupan sekarang tuh dia bisa stop biar siklus ini di kehidupan depan lagi nggak kayak nggak terulang-ulang lagi gitu. Jadi kayak misalnya sikap hati kondisi kita mesti bagaimana menerima karma buruk yang berbuah gitu. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Cimeta. Ketika si A disakiti oleh si B, jangan dibalas.
Kalau sampai dia keterlaluan, lebih baik cukup menghindar. Karena semakin dibalas, si beb akan semakin tidak bisa terima. Dan itu jadinya dia akan lebih parah lagi menyakiti si A. Terus akan jadinya terus menyakiti. Jadi kalau bisa menarik diri, mundur, ya mundur aja secara teratur. Itu jangan mundur tapi dengan penuh emosi, itu sama aja. Oke, bilangnya iya ya udah, tapi kesel, masih ngegas ya. Itu ketemu lagi sama aja. Oke, udah oke ya jawabannya Tini? Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kadiam, dari Zoom Chat. Selain tetap berpegang teguh pada sila, bagaimana caranya supaya kita bisa menarik jodoh atau kenalan yang bisa membantu kita dalam karir? Karena dia mau menarik lebih banyak kenalan supaya bisa sukses terus dalam karir. Pancarkan meta bawana. Meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih. Oke, Kak Diam, jadi setiap malam boleh meditasi meta bawana ya? Fokuskan ke diri sendiri dulu yang paling utama. Oke. Selanjutnya dari Kelvin Pratama di YouTube. Cimeta, kalau misalnya ada seseorang yang sudah lama mencari pasangan, tapi masih belum ketemu dengan jodohnya, apakah memang berarti orang tersebut ditakdirkan untuk hidup sendiri? Semua pilihan. Jadi, kalau memang belum ketemu juga jodohnya, itu sebenarnya kan balik lagi, dia mencari kriteria ceweknya seperti apa, mencari kriteria cowoknya seperti apa. Kalau dia kriterianya terlalu tinggi, sedangkan dia sendiri dari segi karakter, dari segi fisik, mungkin nggak sebanding dengan kriteria yang dia mau. Gitu. Jadi kita ya harus kira-kira juga menentukan kriteria. Ini cocok nggak, sebanding nggak dengan kitanya gitu. Jadi kalau memang kita memiliki kriterianya yang cantik dan ganteng, misalkan mau yang mapan, mau yang rajin kerja, begini begitu, kitanya sendiri gimana? Kitanya sendiri ada usaha nggak untuk memperbaiki diri kita dari karakter, dari penampilan? Karena ada yang memang dari fisiknya dia terlalu santai, kayak nggak peduli gitu. Jadi rambutnya nggak ditata, bajunya nggak cuci muka, bajunya sembarangan, tapi dia menuntut pasangannya harusnya begini-begini. Ya nggak dapet gitu. Jadi sesuaikan dulu dengan diri kita dan kriteria yang kita mau. Setelah itu ya coba cari, coba kalau ada temen atau keluarga kenalin, coba kenalan dulu. Jangan dikit-dikit baru ngeliat mukanya, nggak cocok, nggak mau, langsung menghindar pergi. Ya nggak bisa seperti itu. Kita kan harus coba dulu kenalan, cari tahu karakternya. Karena yang paling penting inner beauty-nya, bukan fisiknya. Karena ketika fisik ini menua, inner beauty nggak pernah menua. Tapi kalau orang yang terlalu fokusnya fisik memang utama, orang pasti ngeliatnya fisik. Tapi bukan berarti fisik itu menjadi sebuah sesuatu agungkan, karena ini anicca, ini pasti berubah. Jadi sadari aja, oke, sekarang cantik, tapi kan yang cantik ini akan berubah menjadi tua. Terus juga orang ini cantik, ganteng, tapi karakternya nggak baik untuk apa. Tuh, jadi lihat, kalau dia cantik, memang dia hatinya juga baik, orangnya juga terus misalkan ke keluarganya oke, ya kenapa enggak? Dan itu sangat langka, yang cantik dan hati baik. Jadi kita harus sesuaikan makanya dengan diri kita juga. Oke, menjawab ya pertanyaannya. Oke, ini dari Mi dari Zoom. Bagaimana mengubah yang sudah terlanjur salah pilihan dan tidak ada kata saling di antaranya? Tidak ada kata saling di antaranya. Jadi kita yang capek mengubah diri sendiri.
mungkin udah ribut terus gitu kali ya. Ya, kalau sudah terlanjur menentukan pilihan, ya udah jalanin. Yang penting sekarang kita fokus aja. Kita udah perbaiki diri, kita berbuat baik, kondisikan terus yang baik-baik. Jadi setiap kali ada pancingan emosi dari pasangan kita, pancingan hal-hal yang memang membuat karma buruk terjadi yang baru, kita coba tidak terlalu diikuti kalau itu memancing yang buruk. Gitu. Jadi kita belajar mengontrol diri aja. Oke. Dari Feby Imelia dari YouTube. Nama budaya Cimeta. Kalau untuk yang pengalaman 2 kali membina rumah tangga, tapi gagal dalam waktu yang singkat, hanya hitungan bulan. Jadi meritnya cuma beberapa bulan gitu. Kira-kira itu karena apa ya, Ci? Makasih. Itu kita harus selidiki dulu ke diri sendiri. Di dalam diri kita ada yang salah nggak selama ini dengan pasangan yang pertama maupun yang kedua, apa yang salah? Dan selama ini mereka si pasangannya yang pergi ini, dia memiliki karakter yang seperti apa? Sejalankah dengan kita? Selidiki dulu semuanya, gitu. Jadi bukan masalah kenapa ya nggak jodoh sama si ini, tapi tidak introspeksi ke diri sendiri, ya percuma. Jadi ketika ada yang salah dalam hubungan, coba introspeksi ke diri sendiri. Apakah ini salah kita? Apakah ada karakter kita yang kurang baik? Kalau kita rasa kita udah baik-baik aja, tapi kenapa ya nggak cocok? Ya udah berarti memang dari cara pikirnya yang nggak sejalan. Kalau cara pikir sudah nggak sejalan, nggak bisa dipaksakan. Yang ada timbul masalah perselisihan terus. Oke. Selanjutnya nih, Ci. Dari Wahidin Johan di YouTube. Ini pertanyaannya banjir banget hari ini. Kenapa sepasang suami istri bisa ketemu dengan latar belakangnya beda agama? Apakah karena bayar hutang atau ada benci bisa saling ketemu lagi? Terima kasih. Mungkin asumsi karena jadinya mungkin pernikahannya kurang harmonis ya kali ya, karena dibilang ada saling benci. Iya. Karena sudah jelas kalau kita beda agama, apalagi agamanya sama-sama kuat ya, itu pasti akan timbul masalah terus. Jadi maka itu ketika kita menjalani sebuah hubungan, baru pendekatan, baru pacaran, jangan pernah menganggap masalah perbedaan agama itu gampang lah. Ingat, kalau agamanya sama-sama kuat, itu akan jadi masalah besar di kemudian hari. Gitu. Jadi kalau memang misalkan sama-sama, ini saya cuma agama KTP, dia juga cuma agama KTP. Ya udah cuma agama KTP, sama-sama merasa udahlah gampang, tetap hati-hati. Karena kan bagaimanapun seiring perjalanan kehidupan, selain kita berusaha, tentu kita harus berdoa untuk pengiring kehidupan ini, ditambah berbuat baik. Jadi bekerja, berdoa, dan berbuat baik itu harus seiring sejalan. Kalau kita hanya bekerja terus dan berbuat baik terus tanpa diiringi ada berdoa, itu pasti ada sesuatu yang kayaknya hampa di dalam diri. Jadi mudah ditipu, pasti itu ada. Terus mudah goyang dalam perusahaan itu pasti ada terjadi. Oke, jadi mungkin bagusnya kalau beda agama diomongin dulu kali ya. Iya, di awalnya. Tapi kalau udah terjadi seperti ini, itu ya udah coba jalani hubungan dengan baik, hindari masalah agama. Jadi setiap kali ada bersinggungan masalah agama, udah salah satu sadar, stop, gak usah bahas agama. Tapi mengenai rumah tangga dan yang lain-lain, silahkan bahas berdua. Tapi kalau agama, mungkin ada baiknya masing-masing aja, nggak usah saling menghujat atau saling menjelekan
lebih baik nggak usah hindari